Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Maulana Al-Ghifari dengan NPM 232170106. Dalam video kali ini, saya akan menunaikan tugas video pembelajaran mata kuliah Geografi Negara-Negara Berkembang dengan negaranya yaitu negara Oman. Gambaran umum negara Oman ialah Oman adalah sebuah negara monarki absolut yang terletak di pesisir tenggara Jazirah Arab Asia Barat Daya. Negara ini memiliki ibu kota Muscat dan berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Secara geografis, Oman dominan oleh bentang alam pegunungan gurun dan garis pantai yang panjang. Sistem pemerintahannya adalah kesultanan yang dipimpin oleh sultan yang juga merupakan kepala negara dan pemerintahan. Profil negara Oman, ibu kota Maskat, luas wilayah 3.900 km persegi, populasi yaitu kurang lebih 4,5 juta jiwa, bahasa yang biasa digunakan yaitu bahasa Arab, lagu kebangsaan negara Oman yaitu salut kepada Sultan, pemerintahan yaitu monarki absolut, dan mata uang yang biasa digunakan oleh rakyat Oman yaitu Rial Oman. Makna bendera dan lambang. Makna bendera Oman yaitu warna putih melambangkan perdamaian, kemakmuran, dan keyakinan rakyat Oman. Warna merah melambangkan perjuangan rakyat Oman dalam mengusir penjajah asing. Warna ini juga berasal dari bendera Oman yang lebih tua yang seluruhnya berwarna merah. Warna hijau melambangkan kesuburan tanah dan pegunungan Jebel Akhdar. Garis vertikal merah menampung lambang nasional di bagian kiri atas bendera. Makna lambang negara Oman sendiri yaitu Kajar wal Syafain. Lambang nasional Oman ini menampilkan sebuah belati kanjar yang diletakkan di atas dua pedang yang bersilang. Belati kanjar merupakan warisan budaya Oman di mana pria dewasa masih mengenakan sebagai pakaian upacara mereka. Dua pedang bersilang melambangkan kekuatan perjuangan. Asal-usul lambang ini berasal dari abad ke-18 yang digunakan oleh keluarga kerajaan Oman sebelum akhirnya diadopsi sebagai lambang nasional negara Oman. Selanjutnya ada sejarah Oman. Sejarah Oman dimulai dari pemukiman kuno yang kemudian menjadi pusat kekuasaan Islam dengan didirikannya Imamah Ibadi pada tahun 751 Masehi. Negara ini pernah menjadi kekaisaran maritim yang kuat, menjangkau sebagian Afrika Timur dan Asia Selatan, serta tempat berada di bawah kedudukan Portugis pada abad ke-16. Setelah mengusir Portugis, dinasti Al-Said mulai berkuasa pada tahun 1744 dan hingga kini. Oman juga memiliki sejarah yang kompleks dengan pengaruh Inggris yang melemahkan kesultanan secara politik dan ekonomi, hingga akhirnya negara ini memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1951. Geografis Oman. Oman adalah negara pantai tenggara Jazirah Arab terletak di Asia Barat Daya, berbatasan dengan Laut Arab, Teluk Oman, dan Teluk Persia antara Yaman dan Uni Emirat Arab. Pantai Oman adalah bagian penting dalam kekuasaan dan kesultanan Oman. Letak astronomis Oman berada di antara 16 derajat sampai 28 derajat lintang utara, serta 50 derajat dan 108 derajat bujur timur. Kondisi fisik Oman sangat beragam, meliputi pegunungan terjal di utara dan selatan gurun, pasir luas di pedalaman seperti Urub al-Kahfi, serta dataran pantai yang membentang. Topografinya membentuk penghalang alam yang mengaruhi isolasi historis dan pemukiman penduduk yang terkonsentrasi di sepanjang pesisir dan lembah subur. Pegunungan terdapat pegunungan terjal, terutama pegunungan Al-Hajar di utara dan pegunungan Al-Qara di tenggara. Puncak tertinggi adalah Jebel Al-Sam, lebih dari 3.000 meter. Gurun sebagian besar wilayah tengah negara ini adalah gurun pasir yang luas, tandus, sebagian besar merupakan bagian dari gurun Al-Kahli. Dataran pesisir ada dataran pantai yang membentang di sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman, tempat banyak koala besar berada. Lembah juga terdapat lembur subur seperti yang ada di wilayah Dhofar. Selanjutnya ada iklim Oman.
Iklim Oman panas dan kering di pedalaman, sementara di pesisir pantai dan lembap, suhu musim panas di ibu kota Maskat dan lokasi pesisir lainnya sering mencapai 43 derajat Celcius. Dengan kelembapan tinggi ini, musim dinginnya ringan, dengan suhu rata-rata sekitar 17 derajat Celcius. Suhu berupa terjadi di pedalaman meskipun lebih moderat di dataran tinggi. Gofar didominasi oleh angin muson musim panas, sehingga iklim di Al-Salaha lebih beriklim sedang dibandingkan dengan Oman Utara. Curah hujan di seluruh negeri sangat minim, rata-rata hanya sekitar 1000 mm per tahun, meskipun curah hujan di pegunungan lebih tinggi. Kondisi sosial budaya Oman ditandai dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan keragaman, namun juga terbuka terhadap modernitas budaya. Oman sangat dipengaruhi oleh sejarah maritim, agama Islam, dan tradisi Baduy. Keramatahan dan kesederhanaan menjadi nilai diutamakan. Budaya dan warisan, pakaian pria biasanya menggunakan disdat atau jubah panjang, sementara wanita mengenakan abaya dan lihaf. Seni dan musik, warisan musik kaya dengan lebih dari 130 gaya tradisional, serta seni kerajinan seperti perak dan tenun. Alat musik unik seperti tambura dan robana juga menjadi ciri khas sistem pengairan Falafel. Sistem irigasi kuno ini adalah bagian penting dari budaya dan warisan teknik Oman. Selanjutnya, sumber daya alam utama Oman adalah minyak bumi dan gas alam yang menjadi tulang punggung ekonomi. Selain itu, Oman juga kaya akan sumber daya mineral seperti tembaga, koronium, gipsum, batu kapur, dan marmer. Sumber daya alam lainnya yaitu ada perikanan, pertanian, dan juga peternakan. Kemudian flora fauna asli Oman itu ada kurma delima yang merupakan flora asli dari negara Oman. Selanjutnya ada fauna yaitu macan tutul orksik yang merupakan asli dari negara Oman tersebut. Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Tingkat pertumbuhan penduduk negara Oman itu mencapai 4,5% per 1000 penduduk. Selanjutnya ada indikator kuantitatif berupa produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 107 billion. Selanjutnya angka harapan hidup negara Oman itu rata-rata pada angka 80 tahun. Selanjutnya angka kematian bayi yaitu 8 per 1000 penduduk dan kelahiran bayi yaitu 9,7 per penduduk. Ada I dari negara Oman yaitu 0,858. Selanjutnya ada indikator kualitatif, etos kerja dan pola pikir. Di Oman menekankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dengan jam kerja teratur dan pentingnya waktu untuk keluarga. Pola pikirnya sangat sopan dan ramah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam bisnis seperti menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selain keuntungan, kesopanan dan keramahan orang Oman dikenal sangat sopan dan ramah terhadap pengunjung. Etis bisnis Islami dalam bisnis fokusnya tidak hanya pada keuntungan pribadi, tapi juga untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep Islami menjadi paduan utama, menghargai atas istiadat, kebiasaan seperti menyapa dan senyuman adalah salam, serta berpakaian sopan di tempat umum yang sangat penting untuk dihormati. Selanjutnya, kesehatan. Warga negara Oman memiliki akses gratis ke layanan kesehatan publik, meskipun ekspatriat biasanya mencari perawatan medis di klinik dan rumah sakit swasta. Umumnya, standar keperawatan di sektor publik tergolong tinggi untuk negara berpenghasilan menengah. Oman kini memiliki tingkat penyakit menular dulu umum seperti campak, tifus, dan yang sangat rendah karena pendapatan yang meningkat pesat dan perubahan gaya hidup serta pola makan. Tingkat penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes menjadi masalah yang semakin meningkat. Rumah sakit Oman menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Sebagian besar rumah sakit dan pusat kesehatan terbesar dan tercanggih terletak di Muscat. Pemerintahan terus berupaya mengembangkan sektor ini dan mendorong mahasiswa untuk bekerja di kedokteran, meskipun sebagian besar tenaga kesehatan lahir di luar negeri. Hal ini mulai berubah akibat kebijakan Omanisasi pemerintahan yang agresif. Negara ini kini memiliki universitas kedokteran terakreditasi dan baik dokter Oman telah menempuh pendidikan kedokteran di negara-negara besar.
Selanjutnya, pendidikan. Sistem pendidikan Oman terbagi menjadi 3 jenjang utama. Pendidikan dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Dengan pendidikan publik gratis hingga jenjang menengah atas, terdapat sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah internasional yang menawarkan kurikulum berbeda seperti Amerika, Inggris, dan India. Di tingkat perguruan tinggi, terdapat universitas negeri dan swasta seperti Universitas Sultan Qaboos yang menjadi pilar utama sistem pendidikan tinggi di Oman. Kemudian kesadaran hukum. Kesadaran hukum di Oman bervariasi, ada kemajuan pesat dalam hukum dan keselamatan pasien, tapi kesadaran di kalangan praktisi medis masih rendah dengan kurangnya pendidikan hukum kedokteran. Sementara itu, kesadaran akan hak-hak warga negara secara umum dipengaruhi oleh sistem hukum yang menggabungkan hukum perdata dan syariah Islam. Dengan pemerintahan berupaya menegakkan kebebasan fundamental seperti kebebasan beragama dan beribadah. Namun ada beberapa area yang menjadi perhatian seperti pembatasan kebebasan berkumpul, hukum yang bisa membatasi aktivisme, dan masalah ketidaksetaraan gender dalam undang-undang kewarganegaraan. Kesimpulan, Oman adalah negara monarki absolut di pesisir tenggara Jazirah Arab dengan ibu kota Maskat yang memiliki bentang alam beragam berupa pegunungan, gurun, dan dataran pantai subur. Sejarahnya panjang sebagai kekaisaran maritim Islam yang pengaruh hingga Afrika Timur, dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tradisional, keagamaan, dan kesederhanaan. Ekonominya bertumpu pada minyak dan gas alam serta sumber daya mineral. Namun, kini mulai mengembangkan energi terbarukan. Iklim Oman juga umumnya panas dan kering dengan curah hujan rendah, kecuali iklim Oman umumnya diwarnai angin muson. Secara keseluruhan, Oman merupakan negara yang kaya akan warisan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, serta memiliki identitas nasional yang kuat di wilayah Timur Tengah. Mungkin sekian video pembelajaran terkait negara-negara berkembang di Timur Tengah dan negara yang saya bawa itu negara Oman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.